Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua dan salam harmoni. Baik, perkenalkan saya Nikoma Ari Anggreni dengan NIM 2311011051 dari Prodi BK semester 4 dengan nomor absen 19. Pada video kali ini saya akan mempraktikkan konseling dengan layanan bimbingan kelompok. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Baik, untuk pembelajaran hari ini, Bu buka dulu dengan salam. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua dan salam harmoni. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, hendaknya kita membuka pembelajaran dengan doa. Untuk yang memimpin doa hari ini siapa? Saya Ibu. Baik, untuk Elsari dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Marilah kita hening sejenak, menarik napas dalam-dalam dan memusatkan hati serta pikiran kita. Ya Tuhan yang Maha Esa, kami bersyukur atas karunia-Mu, kesehatan, kesempatan, dan semangat belajar yang Kau berikan. Limpahkanlah kepada kami kejernihan pikiran dan ketenangan hati, agar kami dapat menerima dan mengamalkan ilmu dengan sebaik-baiknya. Bimbinglah kami agar tetap rendah hati, sabar dalam proses dan gigih mengejar cita-cita. Berikanlah kami kekuatan saat lelah, semangat saat ragu, dan rasa syukur dalam segala keadaan. Lindungilah kami dari sikap negatif dan tanamkanlah kasih sayang, saling menghormati dan semangat kebersamaan di antara kami. Berkatilah guru-guru kami dengan kesehatan dan kebijaksanaan dalam pembimbing kami. Ya Tuhan, jadikanlah hari ini bagian dari perjalanan kami menuju masa depan yang lebih baik. Terangi langkah kami dengan ilmu yang bermanfaat dan hati yang ikhlas. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Aisyari. Baik, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai stres akademik. Dari adik-adik sekalian, pernah kalian merasa stres saat melaksanakan pembelajaran? Pernah, Ibu. Oke, baik. Jadi definisi dari stres akademik itu merupakan sebuah perasaan tekanan yang dialami oleh siswa akibat tuntutan akademik yang melebihi kemampuan adaptasi oleh individu, yang ditandai dengan reaksi fisik dan emosional seperti kecemasan, frustasi hingga kelelahan. Lalu, adapun faktor-faktor dari penyebab stres akademik tersebut, diantaranya tuntutan akademik yang tinggi seperti jadwal yang tidak teratur, beban tugas, beban ujian, serta praktikum. Kemudian ada juga faktor ekspektasi dari orang tua atau ekspektasi dari diri kita sendiri. Kemudian juga tuntutan waktu yang ketat, di mana kita diberikan waktu terbatas untuk menyelesaikan tugas ataupun belajar yang menambah tekanan dalam diri kita. Kemudian adapun aspek-aspek yang dapat kita ketahui dari stres akademik ini, diantaranya tekanan belajar. Pernah nggak kalian merasa bahwa selama proses pembelajaran itu kalian merasa tidak tenang atau cemas? Pernah, Ibu. Baik, jika pernah, mungkin bisa diceritakan di pertemuan hari ini. Bisa dimulai dari Dita terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu. Jadi, saya pernah merasa cemas waktu H-1 saya mengikuti lomba. Nah, itu tuh lombanya itu kan mengharuskan saya itu presentasi. Jadi tuh H-1 itu benar-benar saya tuh cemas, terus overthinking, takut nggak sesuai sama ekspektasi saya. Jadinya itu tuh ngebuat saya tremor. Setiap saya latihan itu saya merasa kayak belum pas. Saya selalu merasa kurang sempurna karena kecemasan yang muncul itu, Ibu. Baik. Jadi tekanan di sini yang kita alami adalah overthinking terhadap H-1 sebelum lomba, begitu. Lalu ada aspek lainnya, yaitu beban kerja akademik. Mungkin dari rekan-rekan ada yang ingin menceritakan?
perihal beban. Baik, untuk Ayasari, silakan. Oke baik, terima kasih atas waktunya Ibu. Mungkin pengalaman saya tentang beban kerja akademik itu lebih ke di awal masuk kuliah ya. Ternyata masa perkuliahan itu tidak seindah saat kita di masa SMA, di mana kita harus memang tidak setiap hari kuliah, tetapi tugas-tugas yang diberikan oleh tugas-tugas yang diberikan oleh dosen itu sangat-sangat banyak dan deadline-nya itu dekat-dekat gitu. Jadi saya pribadi merasa sangat beban akan hal tersebut, di mana saya harus begadang untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut sebelum deadline-nya. Lalu saya harus mengatur waktu dengan lebih baik lagi sehingga tugas-tugas yang lain yang satu tugas selesai muncul lagi tugas lain itu bisa cepat terselesaikan. Mungkin itu beban yang saya sangat rasakan. Baik, terima kasih Ayasari atas ceritanya yang dimana di sini Ayu mengalami beban tugas, tapi dapat menyelesaikannya dengan baik. Kemudian aspek lainnya itu ada ekspektasi diri. Mungkin dari rekan Murah bisa menceritakan pengalamannya. Oke, kalau pengalaman dari saya mengenai ekspektasi diri tadi ya, kalau dari ekspektasi diri dari saya pribadi sebenarnya kurang pernah merasakan mengenai ekspektasi diri karena tidak terlalu berekspektasi apa-apa sih Bu. Jadi kalau ditanya soal contoh pengalaman saya di ekspektasi diri, sebenarnya belum pernah menemukan sih. Baik, terima kasih Murah. Tidak apa, walaupun belum pernah mengalami atau belum pernah menaruh ekspektasi kepada diri sendiri. Kemudian kita akan lanjutkan mengenai dampak dari stres akademik itu. Dimana seperti yang kita ketahui bahwa dampak dari stres akademik itu tidak hanya mengganggu psikologis kita, namun juga dapat mengganggu fisiologis kita seperti kurang tidur ataupun gangguan terhadap jam makan dan lain sebagainya. Kemudian apakah dari rekan-rekan pernah mengalami dampak stres akademik itu secara signifikan? Pernah Ibu. Baik, jika pernah, mungkin dapat diceritakan pengalamannya mengenai dampak dari stres akademik tersebut. Baik, bisa dimulai dari Murah. Baik, terima kasih kesempatannya Ibu. Jadi kalau dari stres akademik dan efeknya ke diri sendiri itu benar-benar sering saya rasakan sebenarnya karena seperti biasa juga deadline dari tugas yang cukup mepet ya, bukan antara pengerjaan dan satu tugas itu, tapi dari tugas satu dengan tugas lainnya itu yang cukup mepet. Jadi saat kita mencicilnya pun itu fokusnya terbagi dan akhirnya memerlukan waktu lebih yang lebih banyak mengorbankan waktu tidur atau istirahat yang akhirnya sering berefek kepada diri saya seperti mengantuk ataupun kondisi fisik saya sering lemah atau sering terkena penyakit akhir-akhir ini. Itu sih dari saya. Baik, terima kasih Murah atas pengalamannya. Lalu bisa kita lanjutkan ke Ayasari. Oke baik, terima kasih atas waktunya Ibu. Mungkin dampak stres dari tugas-tugas itu yang sangat saya alami itu, saya jadi merasa sangat-sangat pemalas, sangat-sangat tidak mau melakukan kegiatan apapun, cuman berbahan di kasur aja, terus main HP aja kerjaannya gitu. Nah itu mungkin salah satu dampak dari stres yang saya alami. Di samping itu, kalau saya stres itu saya sering makan banyak. Jadi itu sebenarnya tidak patut dicontoh, tetapi kalau saya stres itu kan orang-orang nggak mau makan ya. Tapi kalau saya tuh kebalikannya, saya tuh cenderung makan yang banyak, lebih craving ke makanan-makanan yang manis. Itu. Oke, terima kasih Ayasari. Lalu bisa kita lanjutkan untuk rekan selanjutnya kita. Baik Ibu, jadi
Biasanya kayak yang udah saya sebelumnya sampaikan itu tentang pengalaman stres akademik itu, jadi dampaknya bagi saya itu, saya juga kan pernah mengikuti lomba infografis. Nah itu tuh saya itu ngerjain infografisnya itu benar-benar deket banget deadline-nya sebelum submit karyanya. Nah itu saya itu mengadang benar-benar nggak tidur seharian karena harus menyelesaikan desain infografisnya itu. Baik, terima kasih atas pengalaman yang rekan-rekan sampaikan barusan. Lalu kita akan lanjut terhadap strategi pengelolaan stres akademik tersebut. Dari apa yang telah rekan-rekan sampaikan barusan, menurut rekan-rekan sekalian, bagaimana kalian dalam mengelola strategi untuk mengatasi stres akademik tersebut? Baik, dari rekan-rekan, ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Ada Ibu. Baik, untuk kita. Baik, di sini cara saya menangani dampak yang sudah saya lalui kemarin saat saya mengikuti lomba infografis itu, saya itu solusinya itu kayaknya lebih ke kesiapan diri saya. Saya harus memilah juga apa yang bisa saya kerjain dan apa yang bisa saya ambil kerjaannya. Contohnya kayak infografis itu, kalau saya udah tahu itu deadline-nya dekat, nggak seharusnya saya memaksakan mengikuti lomba itu, karena kan kita juga lagi banyak-banyaknya UAS ya Ibu. Jadinya harus melihat situasi dan kondisi apakah memungkinkan kita mengambil lomba itu dengan deadline yang sangat dekat dan berbenturan juga dengan situasi UAS saat ini Ibu. Jadi lebih ke kesiapan diri aja. Baik, terima kasih Gita atas pendapatnya, di mana penyampaian strategi dalam pengelolaan stres akademik itu sudah sangat bagus sekali. Lalu kita bisa lanjutkan untuk rekan selanjutnya. Murad, dipersilakan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi kalau tadi saya mengatasi dari stres akademik itu, saya pribadi lebih mempersiapkan, sama juga seperti yang disampaikan oleh kita tadi, lebih mempersiapkan dari jauh-jauh hari mengenai apa yang akan dipelajari di pembelajaran tersebut. Jadi lebih banyak bekal yang saya bawa agar untuk menghadapi tugas-tugas yang cukup banyak nantinya itu saya lebih siap gitu. Karena kalau dari manajemen waktu, dengan manajemen waktu yang sudah saya upayakan juga terkadang masih cukup berat untuk menyelesaikan semua tugas dengan tepat waktu. Jadi setelah selama ini berjalan, pelajaran yang saya dapat itu adalah lebih ke mempersiapkan jauh-jauh hari. Itu sih. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penyampaian strategi pengelolaan stres oleh Murad. Dengan mempersiapkan diri lebih baik lagi untuk melakukan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Kemudian bisa kita lanjutkan untuk rekan Anisari, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu. Jadi kalau strategi dari saya sendiri untuk mengatasi stres itu, saya akan lebih aware, lebih sadar akan tugas-tugas yang menunggu. Di mana salah satu pemicu stres saya adalah tugas-tugas yang banyak, gitu kan. Jadi saya harus mengklasifikasi mana tugas yang harus dikerjakan cepat dan mana tugas yang deadline-nya itu lama. Jadi saya bisa mengatur waktu saya untuk menyelesaikan tugas deadline-nya yang harus segera dikumpulkan, dan mengatur juga, tidak lupa juga untuk tetap mengistirahatkan badan dan juga pikiran, sehingga saya tidak terus-terusan untuk menyiksa tubuh saya untuk nge-push tugas itu dalam satu malam gitu. Terima kasih Ibu, itu aja. Baik, terima kasih pendapatnya Anisari. Jadi dari apa yang telah Anisari sampaikan tadi, di mana tidak menumpuk tugas sehingga tidak terciptanya stres akademik itu. Baik. Dari apa yang telah kita pelajari, mulai dari definisi, aspek
dampak hingga strategi. Stres akademik ini dapat kita kelola dengan berbagai teknik. Salah satunya itu dengan teknik restructuring kognitif, di mana teknik restructuring kognitif ini merupakan proses mengidentifikasi dan mengganti pikiran negatif atau irasional yang dapat memicu stres dengan pikiran yang lebih realistis atau positif. Baik, dari definisi tersebut, apakah dari rekan-rekan sekalian memiliki pengalaman tersendiri, lalu bagaimana rekan-rekan mengaplikasikan teknik restrukturisasi kognitif tersebut terhadap permasalahan atau pengalaman yang rekan-rekan alami? Baik, bisa dimulai dari Aisari. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu. Jadi di sini ini saya ingin sedikit berbagi cerita di mana saya itu kan anak kedua. Jadi di rumah itu apa-apa kalau bapak sama ibu itu selalu mengandalkan, bisa dibilang anak saya selalu apa ya namanya, selalu manggil saya kalau ada kerjaan rumah atau apapun itu gitu kan. Nah, dulu itu saya benar-benar sangat kesel, sangat jengkel. Kenapa selalu saya yang dipanggil? Apakah cuma saya aja atau satu-satunya yang di rumah? Sedangkan saya itu sangat iri kepada kakak dan adik saya. Mereka itu bisa enak-enakan istirahat, bisa rebahan, bisa main HP. Jadi sedangkan saya itu selalu dipanggil untuk mengerjakan kerja rumah. Itu saya berpikiran mungkin ini pikiran negatif terhadap orang tua. Kenapa sih selalu saya aja yang selalu disuruh-suruh gitu, kayak pembantu lah bisa dibilang gitu. Tapi setelah ibu menjelaskan tentang teknik restrukturisasi kognitif ini dan juga saya mulai menerapkan itu, saya mengganti pikiran saya atau menstruktur kembali pikiran saya itu menjadi lebih positif. Oh, mungkin bapak sama ibu itu memang lebih percaya kepada saya, sehingga saya yang lebih diandalkan dari kakak dan adik saya, sehingga mungkin saya dilihat lebih kalem ya, dan tidak banyak menolak atau tidak banyak berontak di saat disuruh-suruh. Sedangkan kakak saya itu kan udah kerja, jadi mungkin dilihat capek karena kerja. Terus adik saya tuh ya anak saya masih suka-sukanya membangkang, suka-sukanya nggak mau disuruh ini itu. Jadi ibu bapak saya tuh lebih mengandalkan saya di rumah. Jadi saya lebih berpikiran positif bahwa mereka lebih percaya pada saya dibandingkan saudara-saudara saya. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih sekali Aisari atas penjelasan dari pengalaman yang pernah Aisari berikan dan juga penerapan dari teknik restrukturisasi kognitif Aisari itu sudah sangat bagus sekali. Baik, kita akan lanjutkan ke rekan kita. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu. Jadi pengalaman saya itu kayak yang tadi saya bilang itu, saya kan sempat kenal sama seseorang. Dia itu nggak sempat kenal sih, sekarang udah jadi teman sekelas. Dan dia itu tuh pas awal-awal itu dia jutek banget orangnya, terus juga nggak mau nyapa saya. Terus saya tuh kesel ngeliatnya, kayak males juga temenan sama orang kayak gitu. Itu tuh pikiran sebelum saya mengetahui teknik restrukturisasi kognitif. Namun setelah saya mendengar penjelasan dari Ibu, dan saya mulai berpikir bahwa pikiran saya sebelum itu salah. Nggak seharusnya saya berpikiran seperti itu. Jadi di sini saya akan mencoba menstruktur kembali dari awal pikiran-pikiran negatif saya itu diganti menjadi ke yang lebih positif. Karena kalau saya terus-terusan bersikap kayak gitu kan nggak untuk kemungkinan saya itu menimbulkan konflik, apalagi itu teman sekelas saya. Nah, jadi karena saya sudah mengetahui teknik restrukturisasi kognitif ini hari ini, setelah penjelasan dari Ibu, saya akan menstruktur kembali pikiran negatif saya kepada teman saya itu dan mencoba untuk membuka relasi yang lebih intens lagi dengan orang tersebut, dengan teman saya tersebut. Seperti itu Ibu. Terima kasih.
Baik, terima kasih Gita atas penjelasan dari pengalamannya dan juga bagaimana kita menerapkan teknik restrukturisasi kognitif itu sudah sangat bagus sekali. Kemudian bisa kita lanjutkan ke rekan Murah. Oke, terima kasih banyak kesempatannya Ibu. Jadi kalau dari saya sendiri pengalamannya itu berkaitan dengan proses pembelajaran akademik di sekolah, di mana itu saya dulunya berpikiran kepada tenaga pendidik yang terlalu sering memberikan tugas, baik itu proyek ataupun apapun. Itu pikiran awal saya adalah kenapa guru ini terus memberikan tugas, apakah dia agak malas menjelaskan materi atau bagaimana. Tapi setelah saya tahu dengan teknik ini, saya mencoba untuk menstruktur kembali pikiran saya, dan akhirnya saya saat ini mulai menyadari bahwa sebenarnya tugas-tugas yang diberikan oleh guru saya dulu itu, setelah saya rasakan juga sekarang, itu adalah lebih ke mempersiapkan saya bagaimana tanggung jawab dan juga tantangan ke depannya yang juga sama-sama padat, juga sama-sama sulit. Dan akhirnya saya juga sadar bahwa hal yang dilakukan oleh guru saya dulu itu bisa berdampak positif dengan kesiapan saya ke depannya. Itu sih, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Murah atas pengalamannya dan juga penerapan dari teknik restrukturisasi kognitif yang Murah lakukan itu sudah sangat bagus sekali. Baik, jadi dapat Ibu simpulkan bahwa rekan-rekan sekalian sudah mengerti bagaimana menerapkan teknik restrukturisasi kognitif itu dengan baik, dan juga rekan-rekan sudah mampu untuk mengubah pikiran negatif atau irasional tersebut menjadi pikiran yang lebih positif dan rasional. Baik, untuk itu apakah pembelajaran hari ini dapat kita selesaikan? Bisa, Ibu. Baik, jadi karena rekan-rekan sudah mampu untuk memahami apa itu teknik restrukturisasi kognitif, maka Ibu akan mengakhiri pertemuan hari ini. Baik, dikarenakan rekan-rekan sekalian sudah mulai dan sudah mampu memahami materi yang Ibu paparkan hari ini, maka pertemuan dapat kita akhiri. Baik, sebelum kita mengakhiri pertemuan, sebab kita memulai pertemuan hari ini dengan doa, maka kita akhiri juga dengan doa dan salam penutup yang akan dipimpin pula oleh rekan kita Ayu Sari. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu. Berdoa dimulai. Mari kita tutup pertemuan hari ini dengan mengucapkan rasa syukur atas kesempatan belajar yang telah kita jalani bersama. Semoga segala ilmu dan pengalaman yang kita peroleh menjadi bekal yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas kekuatan dan kesehatan yang diberikan sehingga kita dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Terima kasih atas kebersamaan, semangat, dan rasa ingin tahu yang telah kita tunjukkan. Semoga ilmu yang telah kita pelajari hari ini dapat menjadi sumber inspirasi dan pencerahan dalam kehidupan kita. Semoga kita mampu mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan ini dengan bijaksana untuk kebaikan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Berikanlah kami semangat dan ketekunan dalam menghadapi tantangan belajar ke depan. Bantulah kami untuk selalu gigih dan tidak mudah menyerah dalam meraih tujuan dan cita-cita. Semoga kita selalu hidup dalam kedamaian, saling menghargai dan menjaga hubungan baik satu sama lain. Semoga suasana belajar dan bekerja kita selalu penuh rasa hormat dan pengertian. Berdoa selesai. Baik, saya tutup dengan para sandi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.